Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yaitu kelompok Indomie hari ini akan melakukan Q&A yang pertanyaannya sudah dikirim dari beberapa hari yang lalu. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Syifa Salsabil dengan NIM 733 dan di sini ada Indah Kurniasari dengan NIM 719, lalu ada Sela Dwi Pratiwi dengan NIM 738 dan juga Novika dengan NIM 753. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana Indomie mengelola persaingan di pasar internasional untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar karena banyak sekali merek mie instan yang bersaing di pasar internasional. Jadi alasan mengapa Indomie itu bisa sukses di pasar internasional karena mereka melakukan strategi. Di antaranya yang pertama yaitu diferensiasi produk. Jadi Indomie ini tuh tidak hanya mengeluarkan produk dengan varian-varian saja, tapi Indomie mengeluarkan banyak sekali varian. Seperti yang kita tahu, ada berbagai macam varian rasa-rasa dari suatu negara ataupun rasa-rasa dari daerah-daerah di Indonesia. Lalu selain itu Indomie juga meletakkan harga yang bersaing. Jadi Indomie ini tuh dibanding dengan produk-produk lain masih termasuk ekonomis, karena inilah konsumen lebih memilih produk Indomie. Lalu yang ketiga adalah Indomie memahami budaya lokal dari konsumen yang akan dituju. Seperti yang kita tahu, Indomie ini mengeluarkan banyak varian, yang dimana varian itu disesuaikan dengan selera dari konsumen-konsumen mereka. Misalnya saja di Nigeria ini Indomie mengeluarkan varian Indomie dengan porsi jumbo, karena di Nigeria ini itu orang-orang lebih suka dengan makanan berporsi besar. Dan juga Indomie mengeluarkan varian mie di negara Taiwan, itu mie yang mengandung lebih banyak bawang karena orang-orang di Taiwan itu lebih suka dengan bawang-bawangan. Sekian. Pertanyaan di atas dari kelompok 3 itu dijelaskan bahwa perusahaan melakukan mobilitas pekerja dari asal ke tempat kerja baru. Mengapa perusahaan tidak mengambil secara keseluruhan pekerja di negara yang dituju? Terdapat beberapa alasan mengapa perusahaan mengambil karyawan untuk dimobilisasi ke negara yang dituju. Yang pertama itu untuk keberlanjutan operasionalnya. Dengan memobilisasi pekerja di negara sebelumnya, perusahaan itu dapat mempertahankan kontinuitas dari operasional dan memastikan transfer pengetahuan dan keterampilan yang ada di negara sebelumnya, serta pekerja yang sudah terbiasa dengan proses dan praktik perusahaan dapat membantu menjaga kualitas dan mutu dari efisiensi operasional. Nah, itu juga karena untuk adanya keberlanjutan dari SOP-nya. Selanjutnya, untuk konsistensi merek budaya. Perusahaan ingin mempertahankan brand image yang secara general, dan juga perusahaan ingin mempertahankan konsistensi merek dan budaya organisasi di tempat kerja yang baru, sehingga perusahaan dapat memastikan bahwa nilai-nilai dari praktik budaya di perusahaan yang lama itu tidak langsung hilang begitu saja. Selanjutnya, pemahaman pasar. Pekerja yang sudah berpengalaman dengan negara sebelumnya, yang memiliki pengetahuan, memiliki pemahaman lebih baik tentang pasar lokal, sehingga tahu seluk-beluk pasar sebelumnya dan telah mengalami kegagalan, lalu bangkit lagi, dan preferensi pelanggan juga. Mereka dapat membantu perusahaan untuk menghadapi tantangan dan peluang yang unik di tempat kerja yang dituju. Selanjutnya itu ada koordinasi dan pengawasan. Nah, perusahaan itu mungkin perlu untuk memastikan koordinasi yang baik antara operasi di negara sebelumnya dan juga di tempat kerja yang sekarang yang dituju. Dengan memobilisasi pekerja di negara sebelumnya, perusahaan dapat memfasilitasi komunikasi dan pengawasan yang lebih efektif antara tim di kedua lokasi berbeda tersebut. Akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 mengenai bagaimana tenaga kerja dapat mempengaruhi kinerja dan pertumbuhan bisnis pada PT Indofood. Nah, kekuatan tenaga kerja yang berkualitas itu dapat meningkatkan kinerja perusahaan itu sendiri melalui produktivitas yang tinggi, inovasi-inovasi yang baru, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan bisnis yang terus-menerus. Hal ini juga dapat berkontribusi secara positif terhadap pertumbuhan bisnis dengan menciptakan lingkungan kerja yang dinamis, efisien, serta kolaboratif. Akan menjawab pertanyaan dari Aiswaira Raihana Wakid NIM 757.
Pertanyaannya dikatakan bahwa terdapat pemasaran internasional, padahal sebelumnya dijelaskan bahwa negara-negara memiliki masing-masing produk sesuai negara tersebut. Sehingga pemasaran internasional yang seperti apa yang dilakukan produk Indomie? Jadi, pemasaran yang dilakukan oleh produk Indomie yaitu dengan cara lisensi, di mana produk Indomie dijual di luar negara asal dan di mana negara lain tuh memiliki hak untuk memakai merek dan menghasilkan produk lokal berstandar asli. Kemudian misalnya Indomie memiliki varian rasa yang berbeda di berbagai negara, seperti bulgogi ala Korea, tom yum ala Thailand. Kemudian Indomie juga menyesuaikan produk dengan kebutuhan lokal setiap negara, sehingga dapat lebih menjadi berkelanjutan dan menarik pasar lokal. Dalam pemasaran internasional, Indomie juga bekerja sama dengan perusahaan distribusi lokal yang memiliki jaringan luas di berbagai negara, seperti yang dilakukan oleh perusahaan Jepang. Kemudian Indomie juga menghasilkan produk baru atau mengembangkan varian baru untuk memenuhi standar pasar dan kebutuhan konsumen di berbagai negara yang dituju. Selanjutnya menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Nah, apakah ada tantangan khusus yang dihadapi oleh Indomie dalam berbisnis internasional, terutama dalam hal regulasi atau persaingan pasar dan perubahan kebiasaan konsumen? Nah, dari regulasi sendiri itu adanya problem of expansion for Nepalese noodle industry. Nah, di situ terdapat permasalahan dalam regulasi politiknya di Nepal karena ketidakstabilan pemerintah. Nah, adanya keharusan untuk memberikan sumbangan kepada salah satu oposisi politik dan juga adanya serikat ketenaga kerjaan yang memiliki banyak tuntutan kepada perusahaan. Nah, bagaimana strateginya? Strategi dari Indofood sendiri itu dengan adaptasi terhadap peraturan, dengan menimbang SOP perusahaan dan memiliki kuasa hukum internasional yang paham betul seluk-beluk dari hukum perdagangan internasional, dan juga salah satunya dalam sertifikasi untuk memenuhi standar internasional itu harus benar-benar diperhatikan. Nah, sedangkan dari persaingan pasar, ada salah satu contoh di kawasan Asia itu kan merupakan salah satu pemakan mie terbanyak. Nah, itu menimbulkan persaingan yang kuat dari mie lokal yang sudah dikenal di dalam negara tujuan yang akan diekspor oleh si Indomie. Nah, dari itu maka Indomie melakukan pemasaran mencolok dengan beberapa artis Asia yang telah terkenal di Asia sendiri. Salah satu contohnya itu 88 Racing, yaitu Nicky dan Rich Brian. Dengan tema Indomie itu dapat dijadikan sebagai berbagai macam makanan, contohnya seperti burger, dan juga melakukan mitra dengan masyarakat lokal untuk memastikan distribusi produknya itu secara efektif. Menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 7, yakni strategi bisnis apa yang tepat untuk diterapkan pada PT Indofood CBP dalam mengatasi tantangan pasar yang terus berubah, dan bagaimana cara PT Indofood mengelola rantai pemasoknya terutama dalam keamanan pangan dan kualitas produk. Nah, mungkin strategi bisnis yang tepat untuk PT Indofood ini adalah meningkatkan fokus pada inovasi produk, diversifikasi portofolio, dan memanfaatkan teknologi untuk memahami dan merespon perubahan pasar dengan cepat. Nah, dalam mengelola rantai pemasok sendiri, perusahaan dapat memperkuat kerjasama dengan pemasok, lalu menerapkan teknologi monitoring secara ketat, dan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan. Hal ini dapat memaksimalkan keamanan tersebut. Akan menjawab pertanyaan dari Viko Ferdiansyah NIM 756. Pertanyaannya, apa manfaat pelatihan lintas budaya dan pelatihan perilaku kognitif bagi karyawan Indofood? Yang pertama, pelatihan lintas budaya ini dapat membantu karyawan memahami dan menghargai perbedaan budaya, meningkatkan kerjasama dalam tim lintas budaya, kemudian memperluas pemahaman dan wawasan tentang pemasaran global. Kemudian untuk manfaat dari pelatihan kognitif, yaitu dapat membantu karyawan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah dan mengelola stres tentunya, yang semua itu merupakan hal penting bagi karyawan. Selain itu dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja dan produktivitas karyawan. Terima kasih. Menjawab pertanyaan dari kelompok 9. Pertanyaannya mengenai mengapa pada strategi
internasionalisasi dari segi kekuatan tenaga kerja, terdapat masalah tenaga kerja asing. Seperti yang kita tahu, tenaga kerja asing di Indonesia cukup dispesialisasikan. Jadi, masalah mengenai tenaga kerja asing yang dimaksud di sini adalah masalah seperti dinamika budaya dan keterampilan lokal, di mana beberapa perusahaan dapat mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan tenaga kerja asing dengan dinamika budaya dan keterampilan pekerja lokal. Dibutuhkan upaya khusus untuk memastikan bahwa tenaga kerja asing ini itu memiliki pemahaman yang cukup baik tentang budaya dan konteks bisnis lokal. Dan selanjutnya masalah yang lain adalah masalah linguistik dan komunikasi. Bahasa seringkali menjadi penghalang dalam pengelolaan tenaga kerja asing. Jika bahasa yang digunakan dalam lingkungan kerja tidak sesuai dengan kemampuan bahasa tenaga kerja asing ini akan menyebabkan kesalahpahaman dan akan menghambat efisiensi dari komunikasi di antara para pekerja itu sendiri. Saya akan menjawab pertanyaan di atas yaitu dari kelompok 11. Apakah strategi pengembangan SDM di PT Indofood itu diterapkan juga pada tenaga kerja asing? Tolong dijelaskan. Tentu saja. Tenaga kerja asing itu kan merupakan karyawan dari PT Indofood juga. Jadi jelas adanya pengembangan dan pelatihan dari sumber daya tersebut. Karena yang pertama, tenaga kerja asing itu kan harus adaptasi dulu dengan sistem kerja Indonesia dan regulasi dari ketenaga kerjaan Indonesia. Nah, untuk pengembangan SDM dilakukan berdasarkan kompetensi dari jabatan-jabatan yang ada di setiap tingkatnya, mulai dari tingkat jabatan operatif yang itu lebih cenderung bersifat teknis, seperti pengoperasian mesin dan peralatan kerja. Nah, juga ada sertifikasi dari keahlian teknis tersebut dan juga sertifikasi standar mutu jika pekerja tersebut telah ahli dalam bidang mesin itu. Nah, sedangkan untuk tingkatan yang lebih atas itu terdapat pelatihan lebih ke interpersonal. Itu metode peningkatan produktivitas kompetensi dan juga untuk kompetensi manajerial dan kepemimpinan. Contohnya itu juga pada PT Indofood terdapat yang pertama ada in-basket exercise, itu yang dilihat itu keseharian dari karyawan tersebut, lalu ada group discussion dan juga ada case analysis. Akan menjawab pertanyaan dari Satya Fajar NIM 745. Pertanyaannya, bagaimana cara atau strategi Indomie dalam menganalisis pasar global supaya produknya dapat diterima dengan baik di negara yang dituju? Nah, jadi di sini Indomie memiliki beberapa strategi agar produknya dapat diterima oleh negara-negara yang dituju dengan cara menjaga kualitas produk dan mencari cara untuk membedakan dan menyesuaikan dengan negara-negara pemasar. Contohnya seperti rasa, itu akan disesuaikan dengan negara pemasarannya, kemudian packagingnya, dan bangun jaringan distribusi yang kuat dan efisien di pasar global, kemudian bekerja sama dengan distribusi lokal yang telah memiliki jaringan yang luas di berbagai negara, kemudian menetapkan strategi corporate social responsibility atau disebut dengan CSR untuk memenuhi konsep triple bottom line dan mengatasi dampak buruk lingkungan dari kegiatan pengolahan makanan. Kemudian dengan terus melakukan inovasi produk, cita rasa, serta dengan konsisten dalam branding seperti iklan-iklan di berbagai media. Kelompok 13. Nah, jika Anda bisa membuat kreasi Indomie seperti menambahkan bahan tambahan atau saus tertentu, apa yang akan Anda tambahkan untuk membuatnya lebih spesial? Dari saya sendiri, saya lebih mendukung seperti strategi si Indomie, di mana dia menerapkan untuk mengadaptasi dari citra rasa lokal namun tidak menghilangkan brand identity secara keseluruhan. Seperti contohnya membuat saus baru untuk yang cocok pada lidah orang Nigeria, yaitu Indomie Relish Food, yaitu dari Relish Seafood ataupun Delight Relish. Izin jawab pertanyaan dari kelompok 13. Pertanyaannya mengenai mengapa versi Indomie rasa kuah sayuran untuk pasar Eropa tidak mengandung minyak seperti versi Indonesia. Jadi dalam Indomie rasa kuah sayuran ini itu tidak terdapat minyak seperti Indomie di Indonesia. Itu karena cita rasa dari produk-produk ini itu didapat dari sebungkus bumbu-bumbu yang disertai potongan sayuran-sayuran kering. Jadi orang Eropa ini cenderung mereka tidak suka dengan permicin-micinan. Jadi karena inilah Indomie memberikan cita rasa itu dari sayuran-sayuran kering tersebut. Sekian, karena sudah terjawab semua
Dari kelompok 2 Indofood kami undur diri. Sekian dan terima kasih.